warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Belajar Bahasa Indonesia, tentu saja masih dengan Ibu Noviaska. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 8, yaitu mengidentifikasi teks persuasi. Sebelum dimulai, yuk kita berdoa agar ilmu yang disampaikan mengalir dan bermanfaat. Mari anak-anak, doa dimulai. Doa diakhiri. Berbicara tentang teks persuasi, anak-anak tentu ingat kita pernah membahasnya di dalam teks iklan. Bahasa yang digunakan iklan adalah persuasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam mengenai pengertian, tujuan, struktur, dan kebahasaan teks persuasi. Kita mulai dengan pengertian teks persuasi. Teks persuasi dapat dipahami sebagai yang pertama, teks yang bersifat membujuk secara halus untuk meyakinkan orang lain terhadap pendapat kita. Yang kedua, teks persuasi berisi ajakan atau larangan. Dan pemahaman yang ketiga, teks persuasi ini adalah teks yang berisi saran kepada orang lain. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi himbauan, ajakan, larangan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan penulis, atau untuk membuat agar pembaca memiliki pemikiran yang sama dengan penulis terhadap suatu hal. Dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa tujuan teks persuasi adalah untuk membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Berikutnya, untuk struktur dan kebahasaan teks persuasi, silakan simak penjelasan berikut. Struktur teks persuasi terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, pengenalan isu, 2, rangkaian argumen, ketiga, berupa pernyataan ajakan, dan bagian yang keempat adalah penegasan. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur. Pengenalan isu. Isu dapat dipahami dengan masalah, sehingga pengenalan isu adalah penyampaian masalah atau topik yang akan dikemukakan di dalam tulisan. Selanjutnya, ada rangkaian argumen. Argumen adalah pendapat disertai alasan yang kuat. Jadi, rangkaian argumen merupakan sejumlah pendapat penulis terkait isu atau masalah yang diangkat dalam tulisan. Bagian ketiga, ada pernyataan ajakan. Ini menjadi inti teks persuasi, berisi dorongan dari penulis kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Biasanya pada bagian ini ditandai dengan kata-kata ajakan. Yang terakhir ada penegasan. Apa yang akan dipertegas kembali yaitu pernyataan sebelumnya untuk lebih menekankan dan menguatkan argumen kita. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata demikianlah, pada akhirnya, oleh karena itu, dan variasi kata penegasan lainnya. Baik anak-anak, kita lanjut dengan kebahasaan teks persuasi. Apa saja kebahasaannya? Terdapat 5 kebahasaan di dalam teks persuasi. Yang pertama, memiliki kata kerja yang menyatakan penjelasan. Contohnya ada penggunaan kata ialah, adalah, dan merupakan. Kebahasaan yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan tujuan dan konjungsi penjelas. Contoh konjungsi tujuan seperti agar, supaya, dan untuk. Sementara itu, konjungsi penjelas contohnya kata bahwa. Ketiga adalah konjungsi sebab akibat atau klausal.
contoh konjungsi sebab seperti kata karena, oleh karena, dan sebab. Sedangkan konjungsi akibat meliputi kata hingga, maka, sehingga, dan sampai. Kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata ajakan. Apa saja contohnya? Seperti kata ayo, hendaklah, sebaiknya, dan mari. Terakhir, penggunaan partikel lah dan kah. Partikel ini sebagai penegas kata ajakan atau larangan. Contoh, penggunaan partikel lah pada kata ajakan marilah, ayolah, hendaklah, janganlah, dan lain-lain. Alhamdulillah, demikian tadi anak-anak sudah selesai kita mempelajari tentang teks persuasi. Jangan lupa ya, diulang kembali secara mandiri, dipelajari dari rumah, mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa 3M ya. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua adalah menjaga jarak. Dan M yang ketiga, rajin mencuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi corona segera berakhir. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.